Saya lahir 1 April 66. 1 April 66. Tapi April Mop. Saya bergabung ke BINUS, kayak gitu, sebagai anggota pengamanan gitu ya, satpam ya istilahnya dulu. Pada saat saya jadi satpam saya sudah S1. Oh, oke. Saya harus kuliah dan saya harus berhasil. Oke. Yang jelas saya punya sesuatu yang besar. Oke. Yang saya inginkan adalah bahwa saya dimanapun saya berada, saya ingin mencoba menularkan bagaimana cara berhukum di masyarakat secara baik. Bersyukur, semangat, berusaha. Yes, kembali lagi di Binus Podcast dengan hashtag cerita Binusian. Kita akan menggali cerita-cerita yang belum pernah diceritakan melalui Talk Untold Stories. Hari ini spesial, kembali lagi kita hadirkan tokoh di Binus yang mungkin sebagian besar banyak yang nggak tahu, karena beliau adalah orang yang salah satunya adalah punya semangat untuk bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini, terutama di dunia pendidikan. Siapa dia? Kita hadirkan Dr. Besar SHMH. Apa kabar Pak Besar? Kabar baik Pak Aris. Baik ya. Gimana Alhamdulillah ini berkat doanya Pak Aris juga. Gitu ya. Gimana situasi pandemi ini? Ya, karena kondisi kayak gini jadi harus kita hadapi juga. Harus dengan tenang, dengan sabar kayak gitu ya. Gitu. Dan tetap senantiasa bersyukur. Kayak gitu. Siap. Nah, hari ini kita spesial kedatangan Pak Besar. Beliau adalah sekarang di bidang hukum. Ya, S3 hukum dan juga kelahiran di Cilacap, betul Pak? Cilacap. Di Cilacap. Luar biasa. Tahun? Saya lahir 1 April 66. 1 April 66. Tapi April Mop. kayaknya semangatnya nggak 66 nih Pak. Pak Besar ini selalu semangat, makanya terlihat muda terus. Jadi saya senang mengundang beliau di sela-sela kesibukannya beliau di belakangan ini, tetapi tidak menutup waktunya beliau untuk bisa hadir di Binus Podcast. Bapak ini hadir di Binus tahun berapa ya Pak? Saya di BINUS masuk ke halaman kampus pertama itu tanggal 26 September 26 September 1993. 93. Wow, Iya. 27 tahun Pak. 27 tahun. Luar biasa Insyaallah. Pak. Komitmennya ini Pak. Bisa Baik, betah gitu. gini Pak? Ya, Bisa betah kenapa Pak? saya pikir ini tempat yang menurut saya yang cocok, gitu ya. Cocok. Menurut saya ya, Iya, kayak iya, gitu ya. iya. Sehingga saya bisa terus mencoba untuk memberikan tenaga dan pikiran saya gitu untuk BINUS. Oke. Dan kita akan gali Pak Besar. Saya tahu sekali Pak Besar gitu ya. Saya juga gabung di 99 dan saya banyak hal yang mungkin bisa kita dapat dari Pak Besar itu sendiri. Pak, Bapak ini kan sekarang sudah ada sekarang ini gitu Pak ya. Dan saya lihat kesuksesannya Bapak juga baik di bidang hukumnya juga, pengajarannya juga, keluarga juga gitu Pak. Memang selalu dari dulu begini Pak? Atau mungkin ada perjalanan yang mungkin kita bisa share Pak? Dengar-dengar ya Pak ya? Bukan dengar-dengar sih. Ya saya tahu lah, mungkin sebagian besar juga tahu. Bapak ini mulainya dari petugas keamanan loh Pak. Sampai akhirnya bisa sekolah S3. Gimana ceritanya tuh Pak? Ya, alhamdulillah ya Pak Aris. Jadi saya bergabung ke BINUS kayak gitu sebagai anggota pengamanan gitu ya, satpam ya istilahnya dulu, bareng dengan Pak Bedo gitu, Pak Daud, Pak Pagiman kalau mungkin Pak kenal gitu. Saya waktu itu datang daftar tanggal 26, terus langsung sorenya dites, tanggal 28 saya langsung suruh kerja, tanggal 1 Oktobernya SK keluar kayak gitu. Tapi dengan saya sebagai anggota keamanan gitu ya, saya tidak pernah merasa bahwa kok saya jadi anggota keamanan gitu. Yeah. Tidak. Saya dengan senang hati bersama dengan rekan-rekan gitu, yang teman yang paling akrab adalah Pak Sodri, Pak Angga gitu ya, teman saya waktu itu, dan runya namanya Pak Sensimus, orang dari NTT kalau nggak salah, saya agak lupa, Flores.
Itu saya dengan senang hati. Tugas malam saya jalani, tidur di lantai di depan 3 L3A. L3A. Itu sering saya. Serem Pak di situ. Enggak, maksudnya kondisi malam-malam gitu ya, kondisi duduk malam-malam. gitu ya, kayak gitu. Saya senang gitu. Dan kemana saja kalau lagi tugas malam gitu. Itu Pak ya. Berarti Bapak penunggu-penunggu syahdan tahu Pak ya? Yang tidak terlihat ya. Yang tidak terlihat nih kuncennya nih Pak. Ternyata Pak besar nih di syahdan ya, gitu ya. Ya, saya mencoba untuk jalan malam-malam gitu ya. Jalan Oke. malam-malam gitu, mencoba untuk berkomunikasi dengan lingkungan gitu ya. Oh ya. Oke, baik kalau gitu kita topiknya apa? Jumat malam ya. Enggak. Kita ingin menggali Pak besar. Akhirnya Pak, Bapak mencoba untuk saya nggak bisa begini aja mungkin ya dalam benak Bapak dengan filosofi hidupnya Bapak. Akhirnya Bapak bisa sekolah lagi atau enggak, akhirnya sekarang sampai ke S3 kan itu tidak mudah ya Pak ya. Saya yakin juga teman-temannya Bapak juga ada yang sukses seperti Bapak. Ada juga yang mungkin ya sama aja mungkin gitu Pak. Gimana Pak melihat itu? Saya pungkiri bahwa pada saat saya menjadi anggota Satpam ya, saya mencoba untuk mengirim lamaran ke tempat lain. Salah satunya adalah saya mencoba untuk jadi HRD gitu ya, dan tempat-tempat lain. Dan saya juga pada saat saya bekerja di sini, saya juga dapat panggilan di Exxon Mobil gitu ya. Tapi kemudian kembali lagi bahwa saya merasa cocok di sini waktu itu. Nah, pada saat saya masih menjadi anggota Satpam, saya dengar informasi bahwa ada lowongan dosen gitu ya. Ada lowongan dosen. Sehingga saya ajukan lamaran gitu ya. Ajukan lamaran untuk jadi dosen. Oh gitu. Tapi Bapak udah S1 atau waktu itu udah menyelesaikan pendidikan S1-nya atau? Saya sebetulnya pada tawaran dosen itu atau memang udah posisinya udah sekolah? Pada saat saya jadi Satpam saya sudah S1. Oh, oke. Saya sudah S1. Jarang Pak. Satpam S1 loh Pak. Saya masih berpikir tadi, wah lulusan SMA gitu ya. Oh, oke gitu. Tapi saya dengan senang hati. Saya dengan senang hati jadi Satpam gitu ya. Pas kebetulan ada lowongan kayak gitu, informasi, saya langsung ajukan lamaran. Pak Karmelus kaget. Kaget gitu ya. Panggil Pak Benyamin. Ini Pak besar ini Satpam, ini kok ngelamar dosen gitu. Gitu. Aneh gitu. Panggil Pak Ben gitu. Bahasanya kayak gitu. Gitu ya. Pak Ben terus panggil saya. Nah, diomong Pak besar itu S1 ya, sarjana hukum. Kebetulan Pak. Iya Pak. Terus akhirnya Pak besar ngelamar dosen, tapi Satpam. Kayak gitu. Ini nanti gimana ceritanya mahasiswa? Pak Ben ngomong kayak gitu. Oh ya Pak, makasih gitu. Nah, Pak besar atas permintaan Pak Karmelus, Pak Karmelus menyambut dengan baik, tapi Pak besar harus dipindahkan dulu. Dipindahkan dulu ke bagian lain, sehingga saya dipanggil untuk tes psikologi lah pada saat itu tes. Yang tes Pak Willy Danuar. Tes. Terus kemudian saya dinyatakan lulus untuk tes itu gitu ya, dan saya dipindahkan ke Sekum, Sekretariat Umum, kayak gitu. Ya, tempatnya gedung sebelah dulu ya di situ. Saya di situ terus oleh Pak Imam dan Bu Widya, saya diberikan kesempatan untuk mengajar dan saya diikutkan untuk penataran. Pak ngajar apa Pak? Pertama tahun 9 Februari 95 itu saya ngajar mata kuliah Pancasila. Oh iya. Terus ada setelah saya ikut kewiraan. Padahal sebenarnya kan nggak boleh, sipil waktu itu kan nggak boleh ngajar kewiraan, tapi ada namanya Pak Maijen Sadiman, dosen sini, itu minta pada saat itu nggak datang, Pak besar tolong Anda gantikan, kayak gitu. Akhirnya saya ngajar kewiraan juga gitu. Nah di tengah-tengah seperti itu saya ingin untuk melanjutkan kuliah, kayak gitu, sehingga saya mendaftar kuliah. Pada awalnya saya kuliah daftar di sini, tapi bahasa Inggris saya masih lemah. Bisnis dong berarti Pak?
Iya, Iya kan? MM. Iya, Nah, kan? terus Bapak S1 Bapak kan hukum. Hukum. Kan, tapi mau beda jalur nih ceritanya. Nah, mau beda ambil. jalur. Nah, karena saya kurang berhasil, Aha. jadi oleh Bu Widya dipanggil, Pak Besar, Aha. ini Pak Besar diterima, tapi bahasa Inggrisnya terlalu lemah. Oke. Coba dikuatkan lagi, tahun depan Pak Besar kuliah. Saya mikir, waduh, kayaknya ini kemungkinan saya nggak bisa bahasa Inggrisnya. Putri, Pak Besar, ini Pak Besar serius mau kuliah? Iya, Bu. Pak Besar gajinya berapa? Oke. Tanya kayak gitu. Sampai tanya gaji Putri itu. Melihat gajinya seperti itu, terus keluarga saya kan masih ngontrak gitu. Pak Besar ada waktu dan ada bagian yang bisa dibawa pulang untuk istri. Putri tanya gitu. Oh gitu, Pak. Nanti saya usaha yang lain, Putri. Oke, Gitu. oke. Usaha yang lain biar saya bisa kuliah, keluarga bisa tercukupi gitu ya. Terus akhirnya mungkin barangkali itu saya baru pertama melihat Putri menangis. Putri menangis melihat kondisi saya. Tapi saya tetap harus kuliah. Iya. Sampai akhirnya selesai kayak gitu ya, dan selesai juga terlambat juga gitu ya. Tahun 2000, singkat cerita tahun 2010 saya berkeinginan untuk melanjutkan lagi. Lanjutkan lagi, tidak punya modal apapun. Saya bertekad, saya berusaha untuk bisa mengajukan ke pemerintah. Begitu pada saat saya mau daftar, saya sampaikan ke Prof Har saya mau ikut kuliah lagi. Prof Har udah bagus, sangat mendukung, sangat bagus. Akhirnya saya itu, tapi saya nggak punya biaya dan saya mengajukan untuk beasiswa dari pemerintah. Saya dukung, kayak gitu. Sampai kalimatnya Prof Har terngiang-ngiang sama saya. Pak Besar, usahakan, siapkan, nanti saya punya jalan lain untuk Pak Besar. Wah luar biasa. Bagi saya Prof Har luar biasa. Artinya Artinya dia sangat mendukung sekali. Akhirnya udah tes. Tes Pas kebetulan saya nggak tahu kalau pada saat saya tes itu Budia juga ikut tes di Bandung gitu ya. Jadi pas ketemu saya kaget juga, Prof Har kok ketemu gitu ya, ada gitu. Beliau cerita katanya ini Budia juga mau tes besar gitu. Akhirnya kami bertemu dengan orang Unpad gitu. Alhamdulillah saya lancar. Pak, semangat itu Pak, mau lagi sekolah. Ya nggak, sebagian orang juga punya semangat bahwa aduh sekolah lagi nggak deh gitu ya. Nah tapi Bapak mau gitu. Nah apa yang bisa ditularkan nih Pak? Kenapa akhirnya Bapak punya motivasi seperti itu? Apakah mungkin karena hidup gitu biasanya, atau memang ada ingin memberikan kontribusi biasanya yang lebih besar lagi gitu ya, supaya dampak saya ini hidup ini untuk apa gitu kan? Nah gimana Pak untuk apa melihat hal itu? Saya pikir pada saat itu saya ingin menambah ilmu. Saya ingin menambah ilmu, tambah lagi, apalagi di dunia pendidikan kan memang ada semacam tuntutan gitu ya untuk S3. Saya harus ngambil itu, dan saya untuk anak-anak saya nantinya ke belakang. Jadi saya ambil itu dan pulang balik Jakarta Bandung gitu. Iya Pak. Kayak gitu dengan pada saat itu saya di unpaid leave lagi. Di unpaid leave. Nah itu berat kan Pak kalau nggak ada semangat gitu ya? Ya itu mungkin saya berpikir saya harus kuliah dan saya harus berhasil. Kalimat yang insya Allah saya pegang selalu adalah saya harus berhasil pada saat itu. Kayak gitu, saya harus berhasil. Walaupun terlambat juga. Gitu. Terlambat. Tidak ada yang kata terlambat lah Pak. Gitu. Jadi saya masuk 2010, selesai tahun 2015. Ya Agustus 2015 saya selesai S3-nya. Kayak gitu. Kalau Budia kan lebih dulu. Budia 2013. Karena pembimbingannya kan luar biasa gitu. Luar biasa. Saya membaca nih Pak. Membaca tadi semangatnya Bapak dari hanya sekedar petugas keamanan yang saya pikir juga semua orang, bahkan Bapak S1 loh, lulusan S1 juga sangat jarang melihat profesi yang mungkin tadi Bapak lakukan gitu, sampai akhirnya punya semangat sampai sekolah lagi gitu. Saya mau coba mensinkronkan dengan nama Bapak nih, besar Pak gitu ya. Kalau saya melihat perjalanan Bapak tadi, wah sepertinya punya mimpi-mimpi besar Pak. Memang asal nama Bapak apanya sih Pak yang besar? Yang besar. Ya lahir dari daerah yang sangat terpencil ya, belum ada listrik gitu,
belum ada, apalagi pada saat itu alat-alat komunikasi belum gitu ya. Jadi untuk memudahkan orang tua manggil dan masyarakat manggil, saya dikasih nama besar karena saya lahir pada malam Ba'da besar. Jadi pada saat takbir, saya lahir jam 10 malam. Jam 10 malam saya lahir. Jadi untuk memudahkan kasih nama besar. Oh gitu. Kayak gitu. Yang pasti punya mimpi besar juga ya Pak ya? Insya Allah orang tua saya dua-duanya berharap untuk saya ya menjadi orang yang besar lah. Walaupun badannya tidak besar ya Pak ya? Walaupun badannya tidak besar. Atau yang lain yang besar Pak? Barangkali. Barangkali ya Pak. Yang jelas saya punya sesuatu yang besar. Oke. Suaranya. Suaranya ya, Pak ya. Mimpinya dan juga cita-citanya Pak. Pak, balik ke bidangnya Bapak ya. Saat ini Bapak memilih bidang hukum gitu Pak ya. Bagaimana Pak Bapak melihat atau akhirnya mendedikasikan di bidang hukum itu sendiri Pak? Awalnya sih memang gini, saya dulu ceritanya waktu 86 ya, saya mengambil untuk ke KU, kedokteran umum. Tapi nggak berhasil kayak gitu ya. Akhirnya saya mengambil jurusan hukum kayak gitu. Karena saya sebelum saya daftar di kedokteran umum kan bulan April waktu itu kan ada pendaftaran Akmil gitu ya. Di Akmil saya sudah sampai pantuhir, pus gitu ya, gagal gitu ya. Sampai akhirnya ya udah kuliah di tahun 87 pun saya ikut mendaftar lagi Akmil tapi angkatan udara, ya udah sampai ruang hampa juga gitu ya. Tapi gagal gitu. Akhirnya saya tetap kuliah di jurusan hukum. Awalnya sih saya belum punya cita-cita yang sangat tinggi gitu ya untuk di bidang hukum. Cuma saya pada saat itu saya mau ngambil jurusan hukum karena saya melihat ada ahli-ahli hukum yang sangat bagus kayak gitu, kayak Prof. Mukhtar Kusumatmaja gitu ya, Satima dan itu sebagai jadi saya sangat ingin tertarik seperti itu gitu. Nah akhirnya begitu di situ saya semangat, walaupun kampus saya nggak begitu bagus, tapi saya berpikir saya harus lulus dari sini kayak gitu. Dan kebetulan walaupun saya 5 tahun ya kuliah kayak gitu, tetapi di situ kebetulan juga gitu ya, dari 156 satu angkatan, saya termasuk yang pertama untuk ujian skripsi. Pertama gitu. ya. Karena apa? Saya pada saat itu saya ikut organisasi dan saya serakah berorganisasi. Kayak gitu. Saya ikut organisasi, ada 8 organisasi gitu ya. Jadi akhirnya saya sempat IPK saya juga sempat turun drastis gitu ya. Tapi akhirnya saya pangkas. Gitu ya. Nah itu jadi agak lambat. Oke. Tapi kan ada hal yang didapat ya Pak ya. Sangat banyak yang saya dapatkan. Pak, ya kaitannya dengan bidang hukum itu sendiri sih Pak. Bapak apakah mungkin pernah punya semangat, ternyata hukum di Indonesia dalam arti gini, saya ingin memberikan kontribusi buat perkembangan hukum di Indonesia Pak. Apakah Bapak juga melihat hal itu Pak sebagai bagian semangat untuk ya setidaknya keilmuan ini bisa bermanfaat buat orang banyak gitu Pak. Gini Pak Aris, jadi hukum kita di Indonesia atau di dunia pada umumnya itu kan terdiri dari 3 hal sebetulnya, baik atau tidak baik. Pertama adalah tentang culture, legal culture-nya. Yang kedua legal structure-nya. Yang ketiga legal material. Jadi isi hukumnya atau hukumnya itu sendiri, penegak hukumnya, dan masyarakatnya. Nah, kalau untuk yang pertama dan kedua barangkali agak susah lah ya kayak gitu ya, untuk yang materi sama itu gitu. Kecuali kalau memang kita terjun di situ. Yang saya inginkan adalah bahwa saya dimanapun saya berada, saya ingin mencoba menularkan bagaimana cara berhukum di masyarakat secara baik. Kayak gitu. Misalnya kayak gini, kalau kita sudah diatur berjalanlah di sebelah kiri, ya kita ikuti jalan sebelah kiri. Kayak gitu. Atau misalnya kita jangan melanggar lampu lalu lintas, ya kita jangan melanggar lalu lintas gitu. Mulai dari kita sendiri, kayak gitu. Nah dari kita sendiri kita nanti bisa ngomong kepada orang lain. Tapi kalau kita mau ngomong kita sendiri melanggar, gimana bisa dipercaya gitu. Nah betul, Pak. Sedikit saya ingin mencoba memberikan gambaran kepada rekan-rekan dari sisi legal culture-nya. Jadi dari masyarakat berhukumnya bagaimana gitu. Oke lah, misalnya kita nggak percaya kepada
penegak hukum dan juga tidak mau mengakui materi hukumnya gitu ya, hukumnya itu sendiri, aturan-aturannya. Oke lah, tetapi ayo kita mencoba bener loh secara hukum gitu. Nah, itu yang saya kasih gambaran kepada rekan-rekan masyarakat juga gitu. Wah, luar biasa gitu. Pak ya. Karena memang bukan karena mungkin masyarakatnya buta hukum tapi memang perlu ada orang yang juga membantu ya Pak ya. Bagaimana mengedukasi hukumnya itu sendiri ya. Ya kita nggak bisa menyalahkan masyarakatnya juga gitu kan. Betul. Memang dia tidak teredukasi dengan hukumnya itu sendiri ya Pak ya. Bapak ini sekarang di jurusan Business Law ya Pak ya, di BINUS sendiri Pak. Sejauh ini bagaimana Pak anak-anak sekarang antusias terhadap hukum atau kesadaran hukumnya, maka akhirnya dia ingin kuliah di hukum segala macam. Ya kita beri baca perspektif apa yang Bapak dapatkan selama pengajaran dan lain sebagainya Pak. Ada beberapa mahasiswa yang saya tanya, kamu seneng nggak kuliah di hukum? Saya bilang gitu. Banyak yang mengatakan seneng Pak. Nah itu kamu salah. Karena kalau kuliah di hukum kamu gak akan selesai. Saya baru nangkep Pak. Oh iya Pak, orang di hukum ya mana bisa dia kuliah atau datang ke kampus gitu ya. Jadi mayoritas anak-anak suka dia kuliah di jurusan hukum karena melihat perkembangan dunia hukum. Dari mulai masalah-masalah gugat-menggugat, masalah sertifikat tanah, masalah pidana, perdata, masalah lingkungan hidup, kayak gitu ya, masalah perjanjian, segala macam gitu. Perubahan teknologi, itu bisa dilihat dari sisi hukum secara kompleks gitu. Dan di situ misalnya perubahan yang dari yang menuju ke 4.0, kemudian sekarang berubah lagi 5.0 gitu. Di situ ada materi-materi hukum yang bisa didalami, gitu. Termasuk mengenai cyber security, gitu. Itu ada hukumnya di situ. Hampir semua lini masyarakat tidak lepas dari hukum, gitu. Termasuk baju kita gitu. Batik kayak gini dipakai. Padahal ini batik misalnya batik tulis mana gitu ya. Tapi kemudian ada yang mengakui ini adalah batik tulis dari daerah A. Nah ini dari daerah asalnya bisa menggugat. Gugatan seperti ini kan ranah hak kekayaan intelektual. Betul. Yang di situ yang bisa memproses orang-orang hukum gitu. Gitu, masalah pemalsuan gitu ya, masalah merek, paten gitu, indikasi geografis dan seterusnya. Masalah kopi tiam, kopi gayo kan rame banget gitu ya. Betul Pak, betul. Gitu. Rame. Nah, di situ peran hukum itu bisa masuk ke sana. Justru memang masuk ke lini kehidupan ya, Pak ya. Lini kehidupan. Bukan hanya sekedar ada kasus hukum bermain gitu ya, tetapi memang sudah bagian dalam kehidupan. Gitu. Memang boleh dikatakan bahwa hukum itu ya seperti dokter. Kayak gitu. Hukum adalah seperti dokter. Namun demikian, hukum itu berfungsi juga sebagai as a tool of social engineering. Jadi hukum itu sebagai rekayasa sosial, rekayasa masyarakat. Artinya apa? Merubah sesuatu masyarakat yang tadinya dia buta hukum jadi tahu hukum. Yang dia suka melanggar, bagaimana caranya agar dia tidak melanggar gitu. Nah, tetapi harus ada prasarana hukumnya gitu ya. Ada sarana prasarana hukumnya. Jangan masyarakat dilarang tapi tidak diberikan jalan keluarnya gitu. Disitulah fungsi hukum untuk menyusun agar masyarakat itu, budaya masyarakat itu bisa menjadi budaya yang berhukum dengan baik. Luar biasa nih Pak. Edukasi gini Bapak lakukan dalam dalam bermasyarakat? Secara formal saya jarang. Ya, secara formal saya jarang, tetapi informal saya hampir setiap saya ketemu dengan orang, insya Allah saya berikan pemahaman secara santai, ngobrol atau gitu. Saya lakukan. Gitu. Kalau dalam penelitian sendiri, pengabdian pada masyarakat, hal-hal apa mungkin yang bisa Bapak sampaikan termasuk juga edukasi ini Pak? Saya memberikan kepada masyarakat yaitu misalnya pada saat kita memalsukan merek orang lain, kan itu kan pelanggaran, nggak boleh. Atau kita tentang kemarin mengenai demo-demo gitu ya. Nah, saya berikan gambaran secara umum kepada anak-anak muda gitu. Saya ingat dulu pada saat Pak Harto ya. Pada saat zaman itu anak-anak pada mau demo,
Saya antar Pak Aris. Dari kampus Anggrek, yang dulu yang depan belum dibangun kan, kayak gitu, yang depan belum dibangun, itu saya antar gitu, jalan kaki sama Pak Pulus, kayak gitu. Jadi saya selalu berdua dengan Pak Pulus, antar sampai ketemu dengan mahasiswa Untar di sebelah sana Tanjung Duren. Setelah itu saya balik. Setelah mereka Pak Harto lengser, masih ada anak yang mahasiswa yang minta izin ke saya, minta izin Pak mau demo tentang apa? Demo tentang Pak Harto. Loh Pak Harto kan sudah turun. Apalagi yang mau didemo? Pak ini tuntutan ini. Saya tanya, kamu tahu nggak yang dituntut? Ya kata korlapnya seperti ini Pak. Kamu tahu nggak? Nggak tahu Pak. Kalau nggak tahu kamu lebih baik kuliah ikut saya sampai pinter. Nanti kamu jadi pemimpin. Saya larang Pak Aris. Kayak gitu. Artinya disitulah saya mencoba untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak agar kita kalau demo ya tahu yang di demo gitu. Kayak gitu. Oke. Menarik Pak, semakin menarik Pak. Ngobrol dengan Bapak nih banyak hal yang mungkin kita bisa gali. Tapi Pak, kita minum dulu boleh ya Pak ya? Supaya lebih santai nih Pak, supaya kita bisa menikmati suasana ngobrol kita ini Pak. Ini kopi buatan Binus Pak bukan ya? Itu Bapak apa teh? Coba Pak, silakan Pak, dicoba aja. Teh itu kalau di bahasa Inggris biasanya langsung jadi the. Gitu ya? Di mesin ya? Di komputer ya? Langsung jadi itu. Langsung autocorrect ya Pak ya? Autocorrect ya Pak ya? Iya, menarik Pak sebenarnya. Jadi Bapak sekarang ini kan juga di lembaga yang kita lihat punya semangat yang sama ya Pak ya. Artinya bagaimana bahwa lembaga ini juga ingin memberikan kontribusi besar buat masyarakat, terutama dampak. Bahkan kehadirannya itu terasa gitu ya Pak ya. Nah Bapak bagaimana melihat hal ini gitu ya dengan semangat fostering empoweringnya yang sekarang ini juga sedang didorong terus, apalagi masa pandemi ini ya Pak ya. Semua lini bahkan pendidikan pun juga harus terasa keberadaannya di lingkungan masyarakat itu sendiri sih. Bagaimana Bapak melihat hal itu? Kalau kita bicara lembaga, saya ini bukan karena saya di BINUS ya. Seandainya saya di luar BINUS pun saya akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan BINUS itu sangat luar biasa. Ya, artinya apa? Secara intern dia bisa membina semua warga masyarakat BINUS, kayak gitu, dengan pelatihan, dengan berbagai macam gitu ya, untuk keluarnya bagaimana upaya BINUS untuk kepada masyarakat. Saya lihat ini suatu yang luar biasa. Dan itu saya pikir bukan hanya di sini saja. Barangkali untuk Palembang, Pak Ardi mungkin juga lakukan. Bu Meliani yang di Semarang juga, Pak Boto gitu. Saya akan melakukan itu kepada masyarakat gitu. Dan ini yang harus kita apresiasi juga gitu. Upaya-upaya seperti ini gitu ya. Termasuk bagaimana secara lembaga BINUS itu memberikan sumbangsih kepada masyarakat secara luas gitu. Ini saya pahami bukan hanya waktu sekarang saja ya. Sejak saya bergabung dengan BINUS gitu ya, barangkali kalau saya katakan ya mungkin tidak hitungan gitu ya, tidak hitungan. Kayak gitu bagaimana perannya di masyarakat gitu ya. Ya di lingkungan sini sajalah gitu ya, bagaimana dengan adanya perubahan masyarakat gitu ya, perekonomian segala macam. Itu kan bagian dari satu peran BINUS gitu. Termasuk pada saat dulu kampus Anggrek ada masalah gitu ya. Betul. Kan warga sini kan pada resah gitu ya, pada resah betul, gitu. Pak. Kami undang. Saya sama Bu Widya undang gitu. Mungkin Pak Aris juga yang mengundang waktu itu ya. Betul, Pak. Kita undang bareng untuk kepada masyarakat kita kasih pemahaman seperti ini. Tenang lagi gitu. Dan ini kan bagian dari satu kontribusi BINUS terhadap masyarakat saya pikir gitu ya. Ya kalau secara material nggak usah disampaikan lah ya, karena kalau bisa kita ngasih dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu gitu ya. Dan BINUS saya pikir BINUS itu lakukan kayak gitu. Jatuh bangunnya BINUS dengan Bapak ini seperti apa Pak? Apakah seiring besarnya BINUS juga seiring dengan besarnya Bapak nih, bukan bicara nama ya Pak ya, tapi bicara apa yang Bapak rasakan ini juga kontribusinya baik ya, kita lihat
untuk masyarakat, untuk bangsa ini justru ya Pak ya, juga bahkan harusnya bisa terasa juga langsung keberadaan kita gitu Pak. Ya, saya pikir itu antara berkembangnya atau semakin besarnya BINUS dengan semakin banyaknya kontribusi kepada masyarakat. Saya pikir seiringnya. Seiring. Saya melihat bagaimana BINUS itu peran kepada masyarakat semakin banyak, semakin besar, dan BINUS-nya itu semakin besar. Ya, akan aneh seandainya kok BINUS itu semakin besar, kontribusinya semakin kecil. Dan itu saya yakin BINUS tidak akan melakukan seperti itu gitu. Karena seperti yang sudah dilakukan BINUS kayak gitu. Ya, semakin besar semakin banyak kontribusi kepada masyarakat. Saya lihat secara seiring ya Pak ya. Saya lihat seiring gitu ya. Itu yang saya pahami gitu ya. Selama ini gitu ya. Itu sih. Nah, kalau BINUS kepada saya sendiri ya tidak terhitung juga gitu. Tidak terhitung juga. Terima kasih sekali saya, artinya gini. Pada saat saya menerima gaji pertama dulu 100.700 rupiah atau saya 101.700 rupiah. Itu gaji pertama itu bulan Oktober gitu. 93 ya Pak ya? 93. Gitu 93. Tapi itu cukup bagus gitu. Setelah itu ya kemudian ada naik sampai 131 gitu. 300.000 pada saat tahun 99 Bapak ingat nggak gajinya berapa? Kalau Pak Haris mungkin 99 sudah di atas 400-an. No Pak, gaji pertama saya 275.000 Pak, itu gaji pertama saya Pak. Dan saya pikir gini, kenapa saya tadi ngomongnya di atas 400? Karena posisi Pak Haris. Tapi bahwa rata-rata di situ gaji sekitar 270.000 saya tahu gitu. Tapi cukup aja tuh Pak gitu. Cukup saja gitu. Dan justru saya akhirnya bertahan juga seperti Bapak kan. Saya nggak terasa juga 20 tahun juga saya bergabung di BINUS gitu. Makanya pada saat tadi saya cerita Putri itu menangis karena melihat gaji saya 98 kuliah gitu ya. Gajinya bisa diukur gitu ya. Dan saya waktu itu saya mengajukan ke Bu Widya untuk Bu, bisa nggak saya dibantu pembiayaan untuk kuliah saya. Bu Widya waktu itu ngasih gambaran ini. Saya pikirin Bu Widya ini mendidik saya untuk bisa jadi mandiri gitu. Dan akhirnya saya benar-benar bisa mandiri dari pembiayaan gitu. Dan saya pikir ini suatu didikan yang sangat bijak dari seorang rektor ya. Gitu. Masa-masa susah BINUS tuh di mana Pak menurut Bapak? Selama Bapak bergabung di BINUS, kan saya juga ya orang taunya wah BINUS bertumbuh terus, tapi kan juga ada masa susahnya juga kan Pak, jatuh bangunnya juga gitu ya. Selama ini hal atau di mana Pak jatuh bangunnya BINUS Pak gitu, sehingga akhirnya dia belajar terus gitu ya Pak. Hebatnya BINUS adalah untuk para leadersnya ya, para pemimpinnya adalah beliau itu tidak pernah men-share atau tidak pernah memberitahu kesulitan-kesulitan BINUS kepada warga masyarakat, artinya kepada kita karyawan. Ya, saya yakin dia banyak sekali kesulitan gitu ya. Cuma karyawannya praktis tidak dikasih tahu bahwa itu adalah kesulitan. Yang saya pikir ada kendala waktu itu cukup terganggu adalah kasus anggrek itu. Ya, gitu. 2005 ya. 2005 ya. Ya. Sebelum Bu Widya meninggal. Ya. Nah itu saya pikir itu yang cukup mengganggu kondisi kampus gitu. Tapi selain itu saya pikir tidak ada informasi yang sampai ke karyawan, walaupun ada 1-2 yang pada tahu gitu tahu bahwa ini ada seperti ini gitu. Termasuk di situ waktu itu ada isu bahwa ini gaji tidak terbayar gitu. Tapi ternyata itu tidak sampai terjadi gitu. Gaji tetap konstan terus. Tapi isu itu nggak sampai chaos kan Pak, tapi rumor itu pasti ada gitu. Cuma ya memang di karyawan itu sempat terjadi gitu ya, sempat terjadi. Saya pikir dan saya yakin gitu ya, BINUS tidak seperti itu gitu. Dan ternyata dugaan saya betul gitu. Itu dan itu saya rasakan sampai sekarang.
kayak gitu gaji ya secara rutin gitu ya. Nah apalagi sekarang gitu, gitu. Kita harus melihat bahwa BINUS itu yang menjadi luar biasa adalah manakala kita dalam kondisi seperti ini, banyak perusahaan yang mem-PHK gitu ya dalam taraf itu ya kepada rekan-rekan, BINUS tidak mengurangi gaji juga, bahkan kenaikan gaji naik itu juga dan tetap tidak ya. ada yang dirumahkan ya Pak ya? Tidak ada yang dirumahkan kayak gitu. Nah itu bagian dari komitmen BINUS. Saya pikir yang harus kita sangat junjung tinggi gitu ya. Bagaimana upaya BINUS untuk. Ya saya pikir juga BINUS ada jatuh bangunnya ya Pak ya. Kalau orang melihat sekarang kan, wah BINUS ada di mana gitu ya. Tapi sebelumnya memang jatuh bangun itu sangat terasa sekali ya Pak ya. Yang pada akhirnya itu memperkuat semangatnya BINUS lah ya untuk bisa termasuk juga yang ada di dalam, termasuk Bapak ini ya Pak ya. Besar dengan orang besar dan mimpi besarnya Bapak. Iya. Itu hanya besar namanya saja. Besar namanya saja ya Pak. Nama lengkapnya sebenarnya I Besar Gede Agung. Bapak orang apa sih Pak sebenarnya? Enggak. Saya baru mau I Besar. Pak Besar ini banyak kata-kata kiasan yang kita harus paham betul apa yang diomongin sebenarnya gitu ya. Jadi mesti dicerna dulu gitu. Kalau nggak connect, waduh, kadang-kadang gitu, oh gitu ya gitu. Tapi kalau tidak mengenal Pak Besar ini agak aneh mungkin orangnya. Tapi kalau sudah mengenal, waduh, awet muda Pak ya. Bapak rahasia awet muda apa nih Pak? Saya pikir kita jangan merasa tua aja. Oh, jangan merasa tua. Kalau gitu ya Pak ya. Karena kita awet muda gitu ya. Jadi jangan kita merasa tua, itu aja. Gitu ya Pak ya. Oke Pak. Terakhir Pak dari podcast ini filosofi hidup Pak. Saya yakin juga setiap orang punya filosofinya masing-masing ya Pak ya. Apa yang Bapak teguh untuk bisa di-share ke kita dan bisa menjadikan inspirasi buat kita juga Pak? Saya pikir 3 hal ya yang harus kita pegang. Bersyukur, semangat, berusaha. Bersyukur, semangat, berusaha Pak. Ya. Itu 3 hal saya pikir yang membuat kita jadi dimanapun kita bisa menyelami, bersama siapa kita bisa komunikasi, dan kita tidak kaget dengan kondisi. Gitu. Kita tidak kaget dengan kondisi. Gitu. Bahkan kita dicela pun kita udah nggak kaget. Gitu. Kita bersyukur kok. Ya, seandainya kita dicela oleh orang, ya barangkali memang kita seperti itu kok, pantas untuk dicela. Kita dimarahin mungkin, barangkali kita memang pantas untuk dimarahin. Jadi kita mensyukuri saja. Kita sambil berusaha dengan semangat. Luar biasa. Saya hari ini nggak nyesel deh Pak undang Bapak untuk bisa di podcastnya kita. Banyak hal Pak yang mungkin kita bisa dapat inspirasi dari Pak Besar ini ya. Kita harapkan juga semangatnya Bapak tadi ya juga menularkan ke anak muda terutama gitu ya. Karena kita harap bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya ya intinya kembali lagi ke masyarakat gitu ya Pak ya. Walaupun bidangnya segala macam Pak. Pak terakhir Pak, Bapak hobi taekwondo atau karate nih Pak sebenarnya? Sebenarnya untuk hobi itu bukan itu. Bukan. Jadi untuk yang bela diri itu saya dulu ya dari SD sampai kemudian di perguruan tinggi saya berganti-ganti bela diri. Kayak gitu. Dari silat, karate, taekwondo. Terakhir saya kebetulan TOT untuk Jet Kundo. Jet Kundo itu di Jogja. Waktu itu saya di training khusus untuk jadi pelatih di sana. Tapi setelah itu sudah enggak. Nah di sini kebetulan saya membina itu semua. Bapak terakhir nama SCDC apa ya sempat ya? SCDC ya Pak ya. Sedang Creative and Development Center. Ya. Iya. Sebenarnya hobi saya adalah badminton. Oh gitu. Badminton ya sampai sekarang. Sampai sekarang Badminton. Kemarin juga main, tadi malam juga main, kebetulan semalam mainnya dengan teman-teman yang pukulannya keras-keras semua. Oke. Baik Pak Besar, terima kasih banyak. Saya yakin banyak cerita-cerita lainnya yang mungkin kita bisa gali di lain waktu Pak. Siap. Banyak hal lah yang mungkin kita juga bisa ambil pelajaran dari perspektif lain gitu ya. Jangan kapok Pak. Siap. Kita undang terus Pak dengan Siap. cerita-ceritanya Bapak. Kita harapkan bahwa
cerita-cerita ini menjadi inspiratif Pak buat yang mendengarkan podcast ini atau yang melihat itu sendiri Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Satu hal yang ingin, mohon maaf. Boleh, silakan Pak. Ingin saya sampaikan bahwa bagaimanapun juga saya di BINUS juga masih banyak sekali, bukan hanya banyak sekali, terlalu banyak yang belum saya lakukan. Kayak gitu. Itu yang barangkali ingin saya menyadari itu. Maka dari itu saya sekarang sebenarnya lagi menulis untuk semacam biografi saya di BINUS. Tapi belum selesai juga. Luar gitu. biasa Pak. Nanti kalau udah jadi kita ngobrol lagi ya Pak ya? Wah luar biasa nih Pak. Saya tunggu Pak bukunya. Siap. Semangat Pak supaya kita bisa bantu sebarkan semangat itu yang paling penting Pak. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak di BINUS Podcast dengan harapan bahwa ada inspiratif barunya. Dan terakhir kita akan berikan plakat Pak sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih sekali ini. Mohon diterima Pak. Ya. Makasih. Silakan ada kamera di sana Pak. Makasih. Thank you buat para pendengar dan kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.